Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa-doa hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami dan orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, dan pemimpin-pemimpin kami, umat muslimin dan musliman yang terdahulu dan telah mendahului kita. Adapun ceramah yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu adab mendirikan salat dan hikmahnya. Salat atau sholat dapat, yang pertama, dapat mencerahkan wajah. Sebelum salat, kita diwajibkan untuk berwudu secara lahir batin. Wudu membersihkan wajah kita dari kotoran melekat, dan orang-orang yang menjalankan sholat dengan catatan khusyuk dan bersungguh-sungguh, dan wajah mereka akan cerah. 2. Menerangi hati. Orang yang menjalankan salat, hatinya akan merasa lebih tenang dan fokus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyehatkan badan. Menjalankan ibadah salat juga membuat badan sehat, sebab ritual dan gerakan salat seperti halnya orang yang sedang berolahraga. Dari kepala hingga kaki semua kita gerakan. 4. Menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Salat merupakan salah satu bekal amal ibadah yang menolong kita kelak di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan, amal ibadah pertama yang di akhirat nanti adalah salat. Karena itu, bagi orang-orang yang menjalankan salat, insya Allah akan merasa tenang saat di alam kubur, karena akan diterangi dari amal ibadah salat. Salat adalah keimanan seseorang. Barang siapa yang menyempurnakannya atau menjalankan sholat 5 waktu, maka kelak akan memperoleh pahala yang sempurna. Hadis riwayat Dailmi. Selanjutnya, tempat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah sarana pendekatan diri kita kepada Allah dan setiap umat-umatnya yang bertakwa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan adapun bernilai surga, Allah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang menjalankan salat 5 waktu, surga yang penuh kenikmatan atau Jannatul Naim. Menjadi tabir dan siksa neraka. Barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, maka salatnya kelak akan menjadi cahaya hujayah penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak memelihara salatnya, kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Adapun dalam kita menjalankan sholat, yaitu menghibur jiwa. Sholat yang pertama mengenai salat adalah petunjuk hati, menghibur jiwa. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan. Berdasarkan hadis riwayat An-Nisa,
Hasan Ahmad Rasulullah alaihi wasallam. Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan jadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat. Selain itu, Nabi Muhammad juga meminta sahabatnya Bilal untuk mendirikan sholat, sebab ibadah tersebut bisa menyamankan diri seseorang. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, dijadikan kesenanganku di dunia berupa wanita dan minyak wangi. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, penolong. Hadis tentang sholat lainnya mengenai pertolongan. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Adapun keutamaan sholat juga dapat memberikan kebaikan yang banyak bagi umat Islam. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sholat. Pada suatu hari kemudian berkata, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan, dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama Karun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khattab. Selanjutnya, penggugur dosa. Hadis tentang sholat yang terakhir berkaitan dengan penghapus dosa. Selain dapat membuat hati nyaman, melaksanakan sholat bisa membersihkan tubuh dari dosa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sugai, lalu engkau mandi sehari 5 kali, apakah tersisa kotoran di badannya? Dan para sahabat menjawab, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, itu adalah permisalan untuk salat 5 waktu dengan salat 5 waktu. Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil engkau. Nah, itulah yang sempat sedikit saya sampaikan mengenai sholat dan hikmahnya. Adapun kesalahan saya mohon dimaafkan. Wabillahi